Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wassalim. Biar rahmatillah, biar khalqillah, biar ma'filmillah. Alhamdulillah, para perindu-perindu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada. Para pejuang-pejuang sholawat, para cahaya-cahaya sholawat yang terus sibuk menebar keberkahan sholawat. Dan mudah-mudahan Allah terus berikan kita kenikmatan, keistiqomahan hingga akhir hayat. Selalu kita doakan guru-guru kita tercinta, Buya Yahya dan keluarga, juga para habaib, juga para kiai semua. Mudah-mudahan Allah jaga semuanya. Allah mudahkan semua hajat dunia, hajat akhirat mereka. Dan mudah-mudahan kita semua ada di dalam gerbongnya untuk sama-sama menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah kelak. Baik teman-teman semua, para sahabat-sahabat selawat, kembali kami membawa sebuah tema yang mudah-mudahan ini berarti buat diri kami pribadi dan mudah-mudahan juga berarti untuk semua pendengar. Ayo terus bertahan dan terus bergerak, ya. Karena apa? Karena setannya juga bertahan, ya. Setannya juga bertahan, setannya juga bergerak, dan ini sangat terasa teman-teman, ya. Bukan ratusan, bukan ribuan, mungkin puluhan ribu yang rontok, puluhan ribu yang menghilang, ya. Dari jutaan orang yang sudah kita perjuangkan, mereka pun hilang dari perjalanan waktu. Ada yang mungkin butuh hitungan bulan, ada yang butuh hitungan tahun, dan terlihat sekali betul-betul setan berjuang untuk itu, ya. Kami selalu memikirkan ini teman-teman semua. Kenapa saat seseorang kehilangan penghasilannya misalnya, ya, yang dulu dia dapat bikin 1,5 juta, tiba-tiba diturunin jadi 800, dia marah itu, ya, marah. Kok sih cuma dapat segini sih? Biasanya 1,5 juta, biasanya saya dapat 2 juta, kok dapat 1 juta? Marah pasti. Karena apa? Karena sesuatu yang dia sudah jaga, sesuatu dia sudah nikmati, kok hilang dia nih Pak. Tapi sedih ya teman-teman. Yang dulu dia punya 5.000 sholawatnya, tiba-tiba menghilang jadi 3.000, bahkan menghilang 1.000. Sampai satu titik dia nggak tahu lagi berapa jumlahnya. Biasa aja teman-teman, ya. Dan ini akan menjadi kilas balik buat kita, ada apa sebenarnya. Padahal kita sangat paham ini amalia hebat, sangat paham, nggak kurang. So guru-guru kita terus mengingatkan bahwa ini jadi asbab dekat dengan Rasulullah. 1 sholawat Allah bayar dengan 10 balasannya. Nggak kurang-kurang kita dengar itu. Kok nggak punya kecemasan yang sama saat dunia itu hilang dari kita, ya. Dan ini akan jadi bahan renungan kita, bahan muhasabah. Mudah-mudahan acara cahaya sholawat ini kembali kita, ya. Dan ini yang Allah pilih nih, yang dengarkan, yang simak kembali, pasti Allah pilih. Ya, kalau Allah nggak pilih mungkin kita terlena dengan hilangnya target kita, dengan biasanya kita untuk tidak lagi punya target yang sebelum-sebelumnya. Karena sebenarnya teman-teman, aku yakin semua orang bisa sholawat banyak tuh, bisa. Karena kita nggak bicara sebuah target mengganti ibadah kita atau mungkin yang sudah ada zikir. Enggak, kita semua punya waktu yang nggak berguna, waktu di motor, waktu nunggu, itu punya semua. Makanya ribuan itu kami sangat yakin bisa itu. Cuman bagaimana nih upaya bisanya itu terjaga nih, itu yang jadi masalah tuh. Gimana kalau hari ini saya bisa 10.000, bulan besok saya bisa 10.000, tahun besok saya bisa 10.000, sampai akhir hayat saya akan jaga 10.000. Nah, itu yang mau kita kerjakan. Dan itu yang akan kita perjuangkan sama-sama. Bagaimana kita akan jaga target hebat. Kenapa sih 10.000? Ya karena kita pengen banyak, ya. Bahkan kata ulama-ulama Al-Azhar, kalau 10.000 dia bisa jaga sampai mati, dia termasuk kekasih Allah. Kan luar biasa tuh undangan kayak gitu, ya. Ya berapa aja lah, pokoknya target itu hebat. Yang bisa 5.000 ya jaga 5.000-nya. Yang bisa 3.000 jaga 3.000-nya. Yang paling sedih teman-teman, dulu kita bisa 10.000, sekarang 1.000. Dulu kita bisa 10.000, sekarang 3.000. Kemana yang dulu-dulu itu? Padahal Allah tahu kamu tuh mampu 10.000 karena dulu kamu pernah segitu dan sekarang berturun, ya. Jangan-jangan Allah nanti negur kita. Nggak percayakah kamu dengan rahmatku? Nggak butuhkah kamu dengan rahmatku, kata Allah, ya. Pada jelas-jelas Allah dalam hadis riwayat Muslimnya, 1 salawatmu aku ganti dengan 10 rahmatku. Malu nggak tuh kalau Allah udah negur kayak gitu tuh, ya. Nggak butuhkah dengan rahmatku, pada jelas-jelas 1 salawat aku kasih dengan 10 rahmat. Coba kalau 1 salawat diganti dengan 10.000 tuh, semangat pasti salawatnya. Karena dengan 10.000 salawat kita dapat 100 juta rupiah setiap hari. Semangat pasti semua orang kejar 10.000 karena dapat 100 juta rupiah. Tapi pada saat Allah bilang 1 sholawat 10 rahmat, pada saat 10.000 sholawat 100.000 rahmat, enggak lagi bergeming, enggak lagi apa, jangan-jangan. Karena setan iblis bekerja di sana. Ya, makanya kami usung sekarang temanya, ayo kita bertahan. Bertahan dari apa? Dari apa yang sudah bisa kita capai.
Ya, kita pasti ada sebuah prestasi di sholawat ini semua. Lagi semangat-semangatnya dulu, lagi gila-gilanya kita pengen dekat Rasulullah, lagi betul-betul semua panca indera kita, pikiran kita, hati kita betul-betul semua terbalut dengan janji-janji Allah Rasulullah lewat lisan guru-guru kita, bahwa orang yang banyak sholawat dekat Rasul, bahwa orang yang banyak sholawat sakaratul maut dia ditemani Rasul, bahwa banyak orang yang sholawatnya di padang mahsyar dia dijemput oleh Rasulullah, bahwa orang yang banyak sholawatnya dia ditolong nanti di titian sirat, semua, dan kita bisa mencapai sholawat yang banyak saat itu. Itu yang akan kita pertahankan teman-teman semua. Dan salah satu cara yang untuk bisa bertahan, teruslah bergerak. Ya, kami rasakan sekarang orang-orang yang bertahan dengan targetnya, orang-orang yang sibuk menjaga, sibuk memotivasi, sibuk menginspirasi orang-orang yang ada di luar sana. Dia yang menjaga keluarganya, dia yang menjaga temannya, insya Allah dia pasti akan jaga sholawatnya. Karena motivasi itu akan kembali kepada dirinya. Ya, makanya pejuang-pejuang aktif di camp sholawat, alhamdulillah terjaga semua sholawatnya. Kami selalu pegang filosofi ini. Orang yang berenang, kalau dia nggak bergerak, dia tenggelam teman-teman semua. Ya, makanya kakinya atau apa dia harus terus bergerak agar dia terus harus ada di permukaan. Begitu juga orang-orang yang bersolawat. Kalau dia nggak bergerak, dia nggak terus bagaimana menciptakan lokasi, menciptakan atmosfer lingkungannya menjadi lingkungan solawat, terus dijaga kupingnya, indranya dijaga, terus sambung Rasulullah. Bagaimana terus apa yang didengar motivasi solawat, apa yang lingkungannya juga teman-teman yang terus motivasi solawat. Kalau nggak gitu hilang solawatnya. Ya, terus bergerak, memotivasi orang, mengajak orang, belum lagi padilahnya kita mendapatkan sholawat dari orang kita ajak, itu pun akan membuat kita semakin banyak sholawatnya. Ya. Makanya kadang-kadang kita kan harus berpikir teman-teman, jangan-jangan kita meninggal pada kondisi kita lagi jenuh, jangan-jangan kita meninggal lagi kondisi kita udah jauh dari Rasulullah, nggak lagi semangat sholawat kita yang dulu, ya. Dan mudah-mudahan sholawat inilah yang jadi asbab amaliyah-amaliyah kita yang lain terjaga. Berkah sholawat, tahajud kita semakin nikmat. Berkah sholawat, infak kita semakin hebat. Berkah sholawat, sholat kita akan semakin ini. Karena apa? Berkah sholawat tadi, ya, terus menghubungkan dengan baginda Rasulullah. Terus kita pun akan membingkai bagaimana akhlak kita pun akan terus niru dengan Rasulullah. Ayo, terus bertahan teman-teman semua. Kita pegang janji-janji Rasulullah, janji Allah Rasulullah lewat lisan para guru-guru kita. Makanya ini kewajiban deh pokoknya teman-teman, pokoknya setiap hari jangan pernah lepas nggak dengerin padilah sholawat. Karena setannya kerja banget, ngasih bosen, ngasih apa ya, pokoknya ngasih jenuh. Karena ini bicara iman kan, karena sesuatu yang kita dapatkan nanti itu, kalau kita nggak kuat motivasinya, hilang teman-teman, pasti hilang. Ya, kami punya sahabat yang ibadahnya juga luar biasa. Dulu tasbih selalu di jari, sholawatnya nggak pernah kurang dari 12.000. Sekarang saya ditanya berapa sholawatnya Pak Haji? Alhamdulillah pasti ada lah sholawat. Ternyata lama-lama dia ngaku, sekarang paling 300. Bayangin coba, yang biasa 12.000 sekarang 300, kadang-kadang turun jadi 100. Ya. Artinya memang harus ada kondisi yang memperkuat kenapa kita harus terus sholawat, menjadi sebuah kebutuhan. Ulang-ulang tausiah tadi ya. Ulang-ulang. Kami sudah kumpulkan teman-teman, buka sholawat.in/motivasi ya. Banyak di situ motivasi pilihan, mungkin nggak banyak hanya 12, tapi itu akan menjadi alasan kenapa kita harus jaga sholawat ini. Ya, ada Ustadz Adi Hidayat di mana beliau mengungkapkan bahwa ini amaliyah, keluar aja dari lisan kita, Allah akan hargai. Ya, nggak bicara husu, nggak bicara apa, keluar aja, Allah akan hargai dengan 10 rahmatnya, 10 ampunannya, baru keluar aja. Makanya ibadah ini mempunyai fadilah yang luar biasa dibanding ibadah yang lain, kata Adi Hidayat. Juga di situ kita dengarkan Ustaz Abdul Somad, beliau menyatakan bahwa banyak ibadah-ibadah yang lain, tapi beliau akan jaga sholawat. Kenapa? Fadilahnya, mudahnya, dan semuanya. Nggak kurang apa coba guru-guru kita yang bukan guru yang biasa, mereka ahli Quran, ahli hadis, menyatakan bahwa ini ibadah hebat. Ya, sering-sering dengar kayak gini. Agar apa? Semakin yakin bahwa ini ibadah akan kita jaga. Akan lagi jadi larinya ke apa? Kebutuhan teman-teman. Kalau udah butuh, kayak sholat nanti lama-lama udah nikmat, nggak hilang. Kalau hilang rasa ada yang hilang. Kok saya punya target 5.000 sekarang 3.000, bayar besoknya. Jadi besok 7.000. Nah, itu udah jadi kebutuhan kayak gitu. Saya pengen jaga 10.000, gimana sih pengen jaga 10.000? Sekarang cuma 8.000, bayar besoknya. Jangan maafkan tubuh ini, diri ini hilang target kita. Karena kalau udah satu kali kita hilang dari target kita, biasa, setan yang menang.
lama-lama target kita akan berkurang. Pasti itu teman-teman. Dulu kita punya target 10.000, sekarang kita maafkan 5.000, kita maafkan 3.000. Lama-lama mungkin kita nggak biasa, nggak ada target itu. Pasti kayak gitu. Makanya, ayo yang punya target, pegang kuat-kuat target itu, dan rasakan. Di situ, Allah dan Rasulullah janji, sholawat dibayar dengan pasti. Satu sholawat dengan 10 rahmatnya. Dan Rasulullah janji yang banyak sholawat, dia akan dekat denganku. Pegang kuat-kuat janji ini. Ya, belum janji yang lain tuh yang banyak dari para guru-guru kita, yang membuat kita semakin kuat, semakin yakin, semakin menjaga ini. Ya, pokoknya ayo aja teman-teman, sibuk aja ngajak yang lain, anak kita jagain, teman kita jagain, dan insya Allah itu akan kembali kepada diri kita. Kita pun akan menjaga amaliyah salawat ini. Ya, semoga Allah jaga semuanya. Semoga Allah berikan kita terus kenikmatan untuk menjaga salawat ini hingga akhir hayat kita. Kita lagi sibuk salawat. Akhir hayat kita lagi sibuk menjaga orang salawat mereka. Akhir hayat kita lagi sibuk menjadi cahaya-cahaya salawat yang menjadi asbab orang di luar sana salawat. Semoga Allah jaga semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.